Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang deret geometri. Nah, deret geometri ini masih ada hubungannya dengan barisan geometri. Kalau barisan geometri itu tandanya koma, ya. Kalau deret geometri tandanya plus. Nah, dari sini aja bisa kita lihat ya. Kalau tanda plus berarti kita mau mencari jumlah suatu barisan deret geometri. Rumus Sn yang pertama, A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R untuk, nah ini syaratnya, untuk R kurang dari 1. Kalau R-nya lebih besar dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Nah, coba kita lihat. Tinggal dibalik aja ya. Yang R kuadratnya di depan kalau R-nya lebih besar dari 1. Terus R-nya juga di depan kalau R-nya lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita coba. Misal untuk U1-nya 1, U2-nya 2, U3-nya 4, dan seterusnya sampai UN. Kita cari dulu nih rasionya untuk menentukan yang kita pakai rumus yang mana, yang ini apa yang ini ya, gitu. Kita cari R-nya. R sama dengan U2 dibagi U1. U2-nya 2, U1-nya 1. Maka R-nya adalah 2. Nah, 2 ini lebih besar dari 1 apa kurang dari 1? Nah, lebih besar dari 1. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Begitu juga sebaliknya, kalau R-nya kurang dari 1, biasanya kalau kurang dari 1 pakai per ya, 1/2, 1/3 gitu. Pakai rumus yang atas. Oke, langsung ke contoh soal. Hitunglah jumlah. Jumlah itu berarti mencari Sn. 7 suku pertama. Berarti suku pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambahin dari deret geometri berikut. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah titik. Ini yang diketahui baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. 5, 6, 7. Nah, baru kita bisa tambahin secara manual bisa. Tapi kita harus cari dulu sampai 7 suku. Itu cara manualnya ya, tanpa rumus. Diperoleh A-nya dari soal yang diketahui itu 128 ya, nih. Dan rasionya 64/128. Cara mencari rasio itu suku kedua dibagi suku pertama. Bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua. Tapi di sini kita menggunakan suku kedua dibagi suku pertama. Suku kedua 64. Suku pertama 128. Nah, ini kita sederhanakan dulu pecahannya. Sama-sama kita bagi 64, bawah juga dibagi 64. 64 dibagi 64, 1. 128 dibagi 64, 2. Maka rasionya adalah 1/2 atau setengah. Nah, untuk cara yang pertama, kita bisa mencari sampai 7 suku dulu, kemudian langsung kita jumlahkan. Tapi kalau di dalam soal disuruh hitunglah jumlah 100 suku pertama, apa kita mampu menghitung sampai 100 dalam waktu yang cepat? Pasti membutuhkan waktu yang lama ya. Maka itu kita menggunakan rumus. Nah, tadi rasionya adalah setengah. Di dalam rumus itu diberikan dua pilihan. Rasio lebih besar dari 1 dan rasio kurang dari 1. Ini rasionya kurang dari 1 enggak? Iya, kurang dari 1.
Kalau kurang dari 1, berarti kita pakai rumus yang ini. Kalau yang dari gambar pertama, yang di kertas bergaris tadi, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Sn ini adalah jumlah, rasio adalah R adalah rasio, maaf. Kemudian kita lanjut. Jumlah 7 suku pertama. 7 suku pertama, berarti N-nya kita ganti 7. Yang ada N-nya kita ganti 7 semua. S7 sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat 7 per 1 dikurang R. Nah, 128 dalam kurung 1 min R-nya adalah 1/2. 1/2 pangkat 7 per 1 min 1/2. Kita lanjutkan. 128 dalam kurung 1 min 1 per 1/28. Dari mana nih 1/28? Dari 2 pangkat 7. Nah, ini kalau dijabarkan tuh begini. Untuk yang pangkat ya, 1/2 itu kan pangkat 7 di sini. Satunya kita pangkatin 7, 2-nya kita pangkatin 7. 1 pangkat 7 berapa? 1 kali 1, 1 hasilnya 1. 1 dikaliin 1 lagi sampai 7 kali, hasilnya tetap 1. Coba 2 pangkat 7. 2-nya ada 7 kali, dikalikan semua. Hasilnya 128. Maka dapatlah 1/128 dari 1/2 pangkat 7 itu. Per 1 dikurang setengah. Kenapa bisa setengah? Nah, coba kita balik lagi nih ke pelajaran SD pengurangan pecahan. 1 di sini kalau nggak ada pernya berarti dia per 1 ya. 1/1 dikurang 1/2. Kita samakan dulu penyebutnya. 1 dan 2, KPK-nya? Iya, 2. 2 bagi 1, 2. 2 kali 1, 2. Dikurang 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1. Nah, ini udah sama nih penyebutnya. Tinggal pembilangnya yang kita kurangkan. 2 dikurang 1, 1/2. Dapatlah 1/2. Kita taruh sini. Terus 2 dikali 1/2 dikali 127/128. Coba dari mana ini? Ini bisa kita dapatkan dari mengalihkan 128 ke dalam kurung atau perkalian distributif. Oke, Umi jelaskan dulu. 128 dikalikan ke 1 berarti 128. Terus 128 dikalikan ke 1 min 1/28. Min kita tulis 1 dikalikan 128, 128 per 128. Yang di bawah nggak usah dikalikan lagi sama 128 ya, hanya di atas saja. Terus kita buat dalam kurung. Nah, kalau per itu kan berarti sama dengan pembagian ya. Bisa Umi tulis di sini dibagi setengah. 1/2 sama dengan 128 dikurang 128 per 128 berapa? 1. Dikurangi 1 dibagi setengah. Nah, ini di dalam kurung. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 128 dikurang 1, 127. Nah, ini kan pembagian ya, Nak. Kalau pecahan berarti kita ubah dulu ke perkalian. Pembagiannya kita ubah ke perkalian. Terus ini kita balik. Yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Berarti 2/1 sama dengan 127 dikali 2. 2 bagi 1 kan 2 ya.
dari sini bisa kita lihat ke sini. 2 dikali 127. Hasilnya adalah 254. Jadi jumlah 7 suku pertama deret tersebut adalah 254. Contoh soal yang kedua, hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret geometri positif yang diketahui. U5-nya 768 dan U3-nya atau suku ketiganya itu 48. Katanya suku ketiga itu adalah 48. Rumusnya AR kuadrat. Dari mana AR kuadrat? Dari rumus umum. UN, E-nya tadi 3 ya. Sama dengan AR 3 kurang 1, 2. Nah, jadilah rumusnya U3 sama dengan AR kuadrat. Katanya U3 itu 48. Nih, U3 48 sama dengan AR kuadrat. U3-nya 48, A-nya belum diketahui, R-nya juga belum diketahui. Nah, di sini kita mau cari A. Kalau kita mau cari A, berarti R kuadrat kita pindah ruas. Di ruas kanan dia sebagai pengali di A. Kalau kita pindahkan R kuadratnya ke kiri, jadi pembagi. 48 per R kuadrat. 48 per R kuadrat itu sama dengan A. Nah, terus dari U5 ini kita mau cari R-nya. U5 sama dengan AR pangkat 4. Tahu ya pangkat 4 dari mana ya? Dari N kurang 1. Sama dengan 768. Nah, A yang di sini kita substitusikan dari U3. Yaitu A-nya kita ganti jadi 48 per R kuadrat. Nah, substitusikan persamaan 1 yang ini ke dalam persamaan yang kedua. Tadi di sini A dikali R pangkat 4 sama dengan 768. A di sini kita ganti dengan 48 R kuadrat. Nah, disubstitusikan dikali R pangkat 4 sama dengan 768. Di sini ada R kuadrat, di sini R pangkat 4. Kita selesaikan dulu R-nya. 48 R kuadrat di sini kan sebagai penyebut. Kalau kita pindahkan sebagai pembilang, yaitu kita taruh di atas, dia jadi perkalian ya, nggak jadi per. R pangkat min 2. Nah, ini kan 2 nih. Kalau ditaruh di atas, nggak diper, dia R pangkat min 2. Dikali R pangkat 4. Kalau dikali, dan ini sama-sama R, berarti min 2 ditambah 4. Jadilah 48 R pangkat 2. Dari mana 2? Dari min 2 plus 4. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sini. 48 dikali R pangkat 2 ditambah 768. R kuadrat. Nah, 48-nya pindah ke sini. Jadi R kuadrat sama dengan 768 per 48 sama dengan 16. R kuadratnya 16. Kuadrat kalau kita pindahkan ke ruas kanan, dia jadi akar. Nah, R sama dengan akar dari 16. Akar dari 16? 4. Karena 4 kali 4 sama dengan 16, maka R-nya 4. Mudah-mudahan kalian bisa paham penjelasan sampai di sini ya. Terus kita lanjutkan. Diperoleh R-nya tadi 4. Udah jelas nih angkanya 4. Sekarang kita cari A-nya. Tadi A kan masih ada R kayak gini ya. Kita cari angkanya. Berarti R ini kita substitusikan ke A. A tadi 48 per R kuadrat. R-nya kita ganti 4. Sama dengan 48 per 4 kuadrat. Sama dengan 48 per 16. Hasilnya 3. Udah nemu nih A sama R-nya. Nah, yang dicari jumlah
7 suku pertama, berarti S7. S7 sama dengan 3. A-nya 3 ya, karena udah kita dapat tadi di sini. Dikali R-nya 4, kita udah dapat dari sini. Pangkat 7 dikurangin 1 per 4 dikurang 1. 3-nya bisa kita coret nih. Nah, 3 ini dari 4 kurang 1 ya. Terus 4 pangkat 7 itu 16.384 dikurangi 1, berarti 16.383. Nah, jadi jumlah 7 suku pertama deret geometri tersebut adalah 16.383.